oke, saya berjuang untuk penanggulangan HIV, karena ada pasal mengkriminalkan hubungan sejenis, mereka juga akan nyumput lagi, akan tiarap lagi. Dan bagaimana nasib penanggulangan HIV ke depannya saat kemudian populasi-populasi yang menjadi target tujuan program untuk mendapatkan layanan kemudian bersembunyi lagi, tiarap lagi. Seandainya gitu, seluruh konvensi HAM yang sudah diratifikasi ini menjadi ruh di dalam RKUHP ini, alangkah indahnya dunia gitu kan. Triruanda kemari menemani kawan-kawan semua di kanal Indonesia Tanpa Stigma, dan rasanya sih episode ini yang kesekian kalinya kalau kami bicara tentang RKUHP ya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RKUHP ini lekat di kanal ini. Kenapa? Karena Rumah Cemara sendiri punya perhatian besar pada isu ini. Ada banyak aspek, bukan cuma soal, kawan-kawan tentunya pernah menyimak betul ya bagaimana Rumah Cemara selalu mencoba melakukan kawalan, sikap polisi wahnya patroli, mengawal isu-isu nafsa terkait drugs, terkait penggunaan drugs di kalangan komunitas misalnya, atau pada aspek advokasinya bagaimana kebijakan narkotika di Indonesia, tapi juga pada persoalan yang ini juga masih terkait dengan kesehatan masyarakat sih, soal HIV dan AIDS. Rumah Cemara kadung bukan cap ya, diidentifikasi oleh banyak kalangan sebagai salah satu lembaga yang aktif dalam isu-isu HIV dan AIDS. Saya nggak akan sendirian, kawan-kawan. Sebelah kiri saya akan ada satu tokoh yang namanya udah sering kita dengar sebetulnya tanpa harus ketemu dulu. Sebelah kiri saya berarti beliau ya, Mbak Syarifah Hardani. Ini diedit, Syafira Hardani. Kok udah ganti sih? Kok udah ganti? Keluarin KTP kayak. Syafira Hardani. Iya. Oke. Selamat siang. Kita siang hari ini. Siang. Syafira Hardani, kalau saya sering dengar namanya, kan beliau teman-teman itu seorang aktivis perempuan, sering memerhatikan isu-isu kekerasan seksual ya, kekerasan pada perempuan juga, dan kemudian jadi salah satu pendiri aliansi laki-laki baru. Iya, betul. Oke, tepat ya. Betul. Ya, kebiasaan saya adalah ya saya harus kenal dulu dong orang yang bicara ya. Yang berkenalan gitu ya. Iya, Oke. betul. Saya enaknya panggilnya Mbak Vira aja ya. Vira aja, Bang. Vira ya, Kakak Vira. Kakak Vira, selamat datang di Bandung. Kok orang Bandung apa orang mana sih? Bukan, Sebetulnya? saya orang Indonesia. Kebetulan sekarang sedang berdomisili di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berarti tepat dong saya bilang selamat datang di Bandung. Iya, pas banget. Mau tahun baruan ya di sini ya. Menuhin kota Bandung ya. Enggak, balik aja ke Jakarta, menemuin Jakarta aja deh. Soalnya udah diintimidasi loh, menemuin Bandung ya gitu kan. Itu stigma ya, kemacetan Bandung katanya gara-gara orang Jakarta. Padahal orang Bandung juga kayak dia. Dia orang Bandung juga sering tuh berlibur di Lembang gitu ya. Sebelah kanan saya kawan dari Rumah Cemara, teman-teman. Ardani Suryadharma, Bang Acil. Siang, Cil. Selamat siang, Kang Tri. Rumah Cemara belum liburan ini? Kita libur nggak libur sih, mau libur silakan, nggak libur ya sudah. Karena tiap hari adalah libur ya. Tiap hari ada liburan. Ya kawan-kawan, kami rekaman ini 2 hari sebelum pergantian tahun. Jadi wajar kalau suasananya bisa jadi udah mulai suasana liburan, suasana tahun baru. Tapi kita akan bicara tentang sesuatu yang apa ya? Saya nggak bilang paling penting di dunia ini, tapi jadi salah satu yang penting di dunia ini, terutama buat teman-teman komunitas yang misalnya orang dengan HIV, misalnya pekerja seks, misalnya pengguna nafsa suntik kalau dulu ya, yang terkait dengan related ya dengan HIV. Mereka contohnya adalah populasi kunci. Teman-teman sering dengar istilah itu ya, populasi kunci. Nanti saya akan minta kawan sebelah kanan saya untuk menjelaskan lebih detail. Saya akan tanya dulu orang Jakarta di sini. Kakak Vira, kita kan bicara tentang RKUHP. Oh iya, saya dikasih kode. Buka dulu ya. Saya ngos-ngosan juga. Udah ini kan udah vaksin kan? Sudah dong. Dosis lengkap? Sudah. Sebelah kanan saya udah lengkap. Alhamdulillah dosisnya. lengkap dosisnya. Oke, bahkan saya dengar tadi sebelum kami masuk ke ruangan ini sudah antigen juga ya?
Sudah. Menggembirakankah hasilnya? Alhamdulillah. Oke. Biar Bisa- aman buat semua. Toh Jadi kita antigen juga dulu. pakai jarak ya, dan kita Ya. juga nggak ada sentuhan fisik, dan kita akan selalu jaga yang namanya keselamatan diri kita. Kita buka masker ya, Oke. biar nggak terlalu ini deh, ngobrolnya biar lebih jelas, nggak ngos-ngosan juga. Yang penting Sampai gitu. agak jarak lah, ada jarak lah. Oke, Kakak Vira, saya mau nanya dulu pertama kali. Diko kan udah katakan aja cukup dalam mengamati perkembangan RKUHP, apalagi kaitannya dengan perkembangan HIV dan AIDS ya. HIV itu saya sering baca-baca juga beberapa beritanya. Ini katanya RKUHP akan berdampak juga pada program HIV. Ada sebagian kalangan teman-temannya Bang Ardani bilang ini kontraproduktif terhadap program penanggulangan HIV. Secara umum aja dulu, sebelum kita nanti bahas beberapa hal yang lebih rinci, Ya. itu apa sih kaitannya RKUHP dengan HIV dan AIDS ini? Oke, terima Kak Vira? kasih Kang Tri. Pertanyaannya berat nih. Boleh minta kopi dulu? Iya, Ada sebetulnya, ini kurang ajar juga nggak disediain kopi ya. itu dia. Oke, Iya. lanjut dulu, mudah-mudahan nanti Jadi ada. gini, kalau kita bicara sebelum ke RKUHP, kita bicara masalah HIV dan AIDS-nya dulu, kondisi di Indonesia, epidemi HIV di Indonesia. Kalau kita perhatikan data terakhir Kemenkes terkait terkait angka, data terkait infeksi baru HIV. Sejak zaman dahulu kala, waktu saya masih kerja di Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sampai laporan kuarter yang terakhir Kemenkes itu tahun 2020 ini, angka infeksi baru itu masih tetap sama penyebabnya. Kok penyebab ya? Oke, masih paling tinggi adalah transmisi melalui seks yang beresiko. Dan seks yang beresiko ini adalah seks yang dilakukan di data itu ya, dilakukan oleh pasangan hetero. Yang artinya melibatkan penis dan vagina kalau hetero. Nah, yang kedua memang yang angka transmisi tertinggi itu juga ada di pasangan homoseksual. Dalam hal ini gay, jadi laki-laki dengan laki-laki. Tidak hanya orientasinya, tapi juga kalau di istilah HIV itu ada yang namanya LSL, laki-laki seks dengan laki-laki. Jadi ini melibatkan penis dengan penis lah, kurang lebih begitu. Tapi overall memang transmisi paling tinggi itu masih di kegiatan seks yang beresiko, entah itu hetero, entah itu homoseksual, gitu ya. Jadi kira-kira dapat gambarannya dulu nih, apa sih kemudian permasalahan utama di dalam penyumbang infeksi baru HIV. Jadi yang tertinggi angkanya itu melalui transmisi seks yang beresiko. Nah, kita tarik nih ke RKUHP. Kalau di RKUHP yang draft terakhir itu ada beberapa pasal yang kemudian secara jelas menyebutkan bahwa pendidikan atau pemberian informasi terkait alat kontrasepsi, terkait kesehatan reproduksi itu harus dilakukan oleh yang berwenang, bukan polisi sih, tapi oleh petugas gitu ya, pejabat yang berwenang, petugas. Mungkin definisinya adalah tenaga kesehatan kali ya gitu, petugas kesehatan gitu. Nah, sedangkan ketika kita bicara masalah seks yang beresiko, kita kan harus cegah nih gimana supaya orang-orang ini, manusia-manusia ini tidak melakukan seks yang beresiko. Gimana nih untuk meminimalisir supaya tidak terjadi infeksi baru HIV. Gimana caranya? Ya dengan melakukan edukasi gitu. Kita manusia yang dikaruniai otak gitu ya. Dikasih informasi, ini loh caranya supaya Anda tidak melakukan seks yang beresiko. Dan di dalam edukasi itu melibatkan alat yang disebut dengan alat kontrasepsi. Nah, sedangkan sampai saat ini informasi dan edukasi terkait dengan pencegahan melalui transmisi seksual itu ya
satu, tidak melakukan seks beresiko, tapi kalau udah nggak tahan kan dia harus pakai alat pengaman dong. Yang dalam hal ini Kondom. alat kontrasepsi kondom gitu. Ya karena hetero dan juga homoseksual semuanya melibatkan penis, jadi kondom lah jawabannya gitu. Nah, sedangkan di dalam rancangan KUHP ini itu sangat dibatasi gitu. Itu bisa dikriminalkan ketika siapapun itu yang di luar petugas kesehatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat yang melibatkan kondom. Nah, ini Kang yang kemudian ini gimana mau mencegah transmisi baru transmisi HIV melalui perilaku seks beresiko kalau misalnya akses informasi yang diberikan kepada masyarakat, yang harusnya diberikan ke masyarakat itu terancam gitu. Ada yang ngintip-ngintip nih di sini, ini beresiko untuk dikriminalkan gitu. Nah, ini yang saya pikir negara ini dari dulu kan masalahnya adalah masalah koordinasi. Ini satu kata yang sederhana tapi nggak nyampe-nyampe gitu loh ilmunya. Ini kan masalah sinkronisasi, harmonisasi hukum. Idealnya gitu, kita bicara ideal sekarang. Bagaimanapun juga ketika bicara negara kita harus bicara yang ideal gitu kan. Yang ideal dia harus bisa undang-undang ini, RKUHP ini kan akan jadi payung begitu untuk aparat penegak hukum. Jadi sudah idealnya juga dia harus melihat konteks sosial, kemudian apa sih yang ada di masyarakat. Jadi tolonglah perhatikan juga pendapat-pendapat dari epidemiolog misalnya, kemudian dari kawan-kawan yang memang di lapangan itu bekerja. Saya tidak tahu di dunia kesehatan organisasi profesi apakah juga dilibatkan dalam perumusan RKUHP yang terkait dengan isu-isu kesehatan misalnya. Karena ini sangat penting gitu. Kami orang-orang hukum tuh seringkali memang ini aturannya begini nih gitu. Udah pakai kacamata kuda gitu. Legalistik banget dan kerap lupa bahwa ada pertimbangan-pertimbangan, ada isu-isu sosial lainnya yang harus bisa juga dijadikan perhatian gitu. Mungkin nanti kayaknya podcast yang lain akan bahas tentang living law ya, apa sih? Salah satunya ya. Itu nanti yang akan dibahas juga. Jadi cobalah untuk melihat ini kan bukan negara yang kaku harusnya. Anyway, tapi juga harus diperhatikan lah yang kayak gitu-gitu nih. Karena gerak dari kawan-kawan atau mereka yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi, sekarang Renstranya namanya begitu ya, rencana aksi pencegahan dan penanggulangan atau pengendalian HIV gitu. Pengendalian HIV. Jadi kalau Renstranya udah bagus terus tiba-tiba ada RKUHP begini terus mau diapain gitu. Nah, ini pentingnya sih untuk sinkronisasi itu. Mau diapain karena tidak ada sinkronisasi, maka kemudian sebagian orang menyimpulkannya malah kontras ya, kontraproduktif gitu ya, Kapira ya. Saya juga pernah mencermati selintasan meskipun itu dalam soal kasus ancaman pidana terhadap mereka yang mempertunjukkan alat kontrasepsi tadi. Dalam bahasa awam adalah ya kondom lah gitu ya. Kondom itu terancam untuk dikriminalkan. Itu aspek hukumnya. Tapi kemudian tadi Kafira katakan ini dari sudut epidemiolog, sudut mereka yang memang aktif dalam isu kesehatan masyarakat, itu kan pengennya mencegah transmisi baru dari seksual. Betul. Kontradiksinya di situ. Iya. Lalu apa yang sudah dilakukan selama ini kalau kemudian ternyata Kafira sendiri yang malang melintang di isu ini bahkan tidak tahu sudah sejauh mana dilibatkan mereka? Bisa menjawab itu nggak sih? Agak sulit saya jawab karena
beberapa informasi yang saya dengar sebetulnya sudah banyak masukan-masukan kepada beliau-beliau yang menyusun draft ini begitu. Tapi sampai sejauh mana itu diakomodir, jadi saya takutnya begini, beliau-beliau yang menyusun RUU KUHP ini terlalu didominasi oleh orang hukum. Correct me if I'm wrong ya. Tapi kemudian lupa bahwa ada keilmuan lain sebetulnya yang seharusnya berkontribusi juga gitu, jadi bahan pertimbangan. Itu sih Kang. Jadi mudah-mudahan pembahasan selanjutnya, saya nggak tahu nih kapan. Mungkin ada yang punya informasi kapan mau dibahas lagi RKUHP ini. Karena sudah 30 sekian tahun dibahas nggak selesai-selesai. Setiap saya tanya teman-teman yang mempelajari tentang perkembangan RKUHP, selalu jawabannya adalah draft yang dipelajari, yang bisa dipelajari, yang bisa diakses adalah draft tahun 2019 bulan September. Di kau sama juga? Sama September. Nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Oke. Artinya itu jadi masalah juga kan sebetulnya ya. Saya hampir melupakan teman sebelah saya, malah yang sini terus ya. Tadinya udah mau mutung ya, udah mau puntung. Saya juga terpesona. Iya. Ntar lagi pulang. Oke. Kakak Acil, tadi kan setahu saya Rumah Cemara itu juga selain soal narkotika, nafsa lah ya, itu juga punya perhatian besar betul pada soal HIV dan AIDS, dan berkali-kali menyuarakan tentang pentingnya RKUHP untuk disikapi terkait HIV. Setahu saya dalam beberapa episode yang lalu juga kawan-kawan, beliau ini pernah menyatakan hal yang sama, tapi saya akan korek kembali karena kisah yang baik kan selalu yang bisa mengingatkan orang, benar tuh. Jadi saya pengen nanya lagi. Kalau tadi Kak Fira baru menyentuh persoalan ini kontradiktif terhadap program HIV dari sudut Rumah Cemara misalnya, pada bagian mana sebetulnya yang lebih substansial dari RKUHP ini yang memang produktif terhadap program HIV? Bukan, kalau tadi soal kontrasepsi kan hanya satu hal ya, tapi mungkin ada hal yang lebih besar dari itu. Kalau kita lihat program penanggulangan HIV di global maupun sekarang yang dilakukan di Indonesia, kita akan melihat pendekatan peers approach, pendekatan sebaya. Sebaya. Akan merupakan bagaimana kemudian teman sebayanya dari populasi kunci itu memberikan pendidikan dan kepada temannya untuk mencegah HIV/AIDS. Nah, kalau apabila kemudian hal tersebut dikriminalisasi, ada beberapa pasal krusial kan sebenarnya kan. Kalau tadi salah satunya adalah kondom, terus kriminalisasi untuk hubungan suami istri atau perzinahan. Yang mana merupakan salah satu bentuk, kita akan bicara teman-teman pekerja seks itu akan bisa terkena pasal tersebut kalau dilaporkan oleh orang tuanya si pelanggan ataupun orang tuanya si pekerja seks itu sendiri ataupun anak dari pekerja seks. Kemudian juga ada pasal kriminalisasi terhadap hubungan sesama jenis. Kemudian ada kriminalisasi terhadap menguasai narkotika. Nah, kita tahu bahwa dalam kesehatan masyarakat, kriminalisasi itu akan membuat yang tadinya teman-teman komunitas ini sebagai populasi tersembunyi, tapi dalam program penanggulangan HIV itu bisa diangkat, bisa di gunung esnya diangkat. Nah, dengan beberapa pasal yang mengkriminalisasi tadi pengguna narkotika, teman-teman laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, kemudian pekerja seks, kemudian ataupun petugas pendidik sebaya yang memberikan informasi tentang kondom, itu akan semakin menyembunyikan gunung es yang tadinya terangkat, itu akan balik lagi ke bawah, nyumput lagi. Ya, mereka tidak akan nggak akan mudah untuk mengakui saya pekerja seks. Oh, pekerja seks berarti melakukan zina dong. Kalau pasal zina itu diterapkan, akan mudah kemudian orang nangkep pekerja seks dengan pasal melakukan perzinahan. Begitu juga dengan pengguna narkotika. Oh, saya kelompok pengguna narkotika nih yang saat ini banyak bertebaran ya. Oh, berarti Anda memiliki dan menguasai, bisa lagi kena dikriminalkan. Belum lagi tadi ada kelompok-kelompok teman-teman LGBT,
tadinya mereka berjuang bisa, oke, saya berjuang untuk penanggulangan HIV, karena ada pasal mengkriminalkan hubungan sejenis, mereka juga akan nyumput lagi, akan tiarap lagi. Dan bagaimana nasib penanggulangan HIV ke depannya saat kemudian populasi-populasi yang menjadi target tujuan program untuk mendapatkan layanan kemudian bersembunyi lagi, tiarap lagi. Jadi, akan mundur ke 20 tahun penanggulangan HIV yang 20 tahun yang lalu. Ya, kawan-kawan yang layak jadi perhatian juga, karena selama ini yang disebut dengan populasi kunci ya. Populasi kunci itu kan kerap kali mereka tidak kelihatan ya. Karena juga ada stigma kan di situ. Orang juga punya ketakutan sendiri untuk muncul lewat program HIV dan AIDS. Kalau kawan-kawan perhatikan deh, dalam 2 dekade terakhir misalnya mereka mulai bisa mengakses layanan kesehatan kan ya. Mereka bisa mulai, kayak misalnya dulu sering saya dengar penggunaan nafsa suntik itu awalnya, kemudian mau beralih ya ke metadon ya, program berumatan metadon, datang ke rumah sakit ke layanan. Dan mereka menyatakan dirinya bahwa mereka adalah katakan aja pengguna heroin misalnya kan. Mereka mengikuti program gitu ya. Jadi dengan adanya RKUHP ini dikhawatirkan mereka akan makin mundur lagi ya. Mereka akan nggak kelihatan lagi. Dan bagaimana nasib program penanggulangan HIV? Cil, apakah itu tidak kemudian jadi terlalu kok sederhana banget gitu ya konsekuensinya yang dibayangin. Dengan RKUHP ini diterapkan, maka kemudian ini setelah seseorang mengakui dia pekerja seks, bakal dikriminalkan. Apa akan sesederhana itu kenyataan yang bakal terjadi? Bisa jadi itu hantu yang dibuat sendiri. Jangan-jangan nggak gitu loh nanti. Beberapa proyeksi kan sudah dilakukan bagaimana kemudian implementasi pasal-pasal bermasalah ini akan terjadi. Tadi bahasa sederhana ya, kalau kemudian misalnya istri Kang Tri, tahu Kang Tri ini suka yang mana? Yang mana? Yang mana istrinya? suka misalnya berkunjung ke Saritem. Oke. Ya kan? Kemudian dia melaporkan Kang Tri melakukan perzinahan. Saat dilaporkan yang dibawa kan bukan Kang Tri-nya, bukan Kang Tri saja. Kang Tri dengan pekerja seks yang ngelayanin Kang Tri, apalagi kalau digerebeknya di tempat. Ya kan? Otomatis kemudian artinya kan potensi itu besar sebetulnya terjadi ya. Jadi kan hukum harusnya bisa mengantisipasi itu ya, Kak Fira. Saya akan kembali ke Kak Fira. Tapi kalau teman-teman yang di luar Bandung atau mungkin masih asing yang seperti saya awam mendengar apa itu Saritem gitu ya. Saritem itu satu tempat, satu lokasi, kawan-kawan baru mau nanya ya, sama saya tadinya mau nanya sama Mas Ardani. Saritem itu satu tempat di Kota Bandung yang memang punya sejarah panjang, sebetulnya punya sejarah panjang berkaitan dengan prostitusi. Jadi tapi kan karena ada stigma di situ, maka kemudian wilayah ini katanya sudah tidak sehitam Saritem dulu gitu kan. Tapi ya itu aspek yang harus saya sampaikan tentang ya, karena disebut nama kan tadi ya. Nggak semua orang belum. Kalau di Jogja ada kan ya, Jogja juga Sarkem kan, orang suka bilang begitu. Nah, saya kembali ke Kak Fira deh. Tadi Acil membuka dengan beberapa hal, misalnya tadi kontrasepsi kembali diangkat, kemudian juga ada soal pasar perzinahan ya, pasal perzinahan yang ternyata berpotensi ada persekusi juga tadi, berarti dan kata lain ada persekusi ya. Kemudian pencabulan juga ada ya di situ di RKUHP ya. Pencabulan terhadap sesama jenis. Dan itu ancaman terhadap dalam bahasa populer itu LGBT misalnya. Kak Fira, sebagai orang yang sering mengamati ini dari sudut hukum tentunya, dan juga pernah di Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, mendirikan aliansi laki-laki baru juga gitu kan. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kalangan kelompok masyarakat seperti ini untuk meluruskan deh ini? Selain tadi udah berupaya, tapi draftnya nggak ada yang baru gitu kan. Apa sih yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan ya sama teman-teman ya? Kami dari masyarakat sipil sih sudah bersuara ya, sudah bersuara. Perkara didengar atau tidak itu kan urusan yang mau denger gitu. Tapi paling tidak salah satu upayanya ya seperti inilah, kita memberikan informasi kepada siapapun yang mau dengar, termasuk kawan-kawan yang nonton, membahasakan secara
populer mungkin ya, tentang pasal-pasal yang mungkin hanya bisa dipahami oleh orang hukum. Karena kalau bicara bahasa hukum itu kan seperti bahasa kalbu. Gimana tuh bahasa kalbu itu? Agak susah. Bahkan bahasa kalbu pun saya nggak tahu gimana tuh. Penuh dengan interpretasi gitu. Okay. Penuh dengan interpretasi. Jadi bahwasanya salah satu upayanya ya seperti ini, kita kemudian membahas satu persatu pasal yang sudah diidentifikasi sebagai pasal yang mempunyai potensi untuk menimbulkan dampak chaos ke depannya gitu. Nah, ini yang saya pikir satu upaya yang sudah kami lakukan gitu. Bahkan di Aliansi Reformasi Hukum Pidana sepanjang tahun 2019 sebelum negara api menyerang, pandemi maksudnya, sebelum negara api menyerang itu kawan-kawan sudah bergerilya ke fakultas-fakultas hukum untuk kemudian mencari dukungan, mendiskusikan pasal-pasal yang punya potensi chaos ke depan ini, seperti yang tadi Bang Acil sampaikan gitu. Nah, kalau dari masyarakat sipil sih sesuai dengan mandatnya sebagai masyarakat sipil itu mengingatkan dan memberikan alternatif kepada para drafter ini. Itu sudah, Kang. Itu sudah dilakukan. Tapi memang diakui atau tidak, pandemi ini, si Kang Covid ini memang membuat segalanya mandek gitu. Termasuk juga upaya kawan-kawan untuk mengawal, dan di samping juga yang harusnya ngebahas juga diam-diam saja gitu kan ya. Jadi bahkan sempat kita di antara kami di masyarakat sipil tuh, ini mereka diam-diam ngebahas, diam-diam aja. Sudon dong. Itu berbaik sangka apakah mereka diam-diam aja ngebahas supaya kita nggak ribut, atau memang mereka diem gitu dengan dalih ngapa-ngapain karena in the name of COVID gitu ya. Kita lagi COVID nih, nggak usah dibahas dulu deh gitu. Tapi ternyata itu yang terjadi, nggak diapa-apain sepanjang 2020 kemarin kan. Kita 2020 kan hilang gitu aja kan, Kang. Nggak pernah ngebahas apa-apa gitu. Tapi kita nggak diem, masyarakat sipil nggak diem. Oke, mereka diem, kita nggak diem. Kita melakukan banyak kajian. Dan kawan-kawan ICGR, Institute for Criminal Justice Reform, yang bermarkas di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mereka juga selama pandemi itu nggak diem-diem aja, walaupun berjauhan tapi dekat di laptop. Itu selalu terus-menerus melakukan kajian-kajian terhadap pasal-pasal yang berpotensi bermasalah tadi. Itu yang kami lakukan sepanjang 2020. Nah, ini 2021 kita sudah mulai, yang mau habis ini, itu mulailah hasil-hasil kajian itu, karena sudah familiar dengan teh Zoom gitu ya. Teh Zoom, ada webinar virtual meeting gitu ya. Mau tidak mau kita harus akui 2020 tuh kita benar-benar masih gagap semua kan, ini gimana caranya gitu. Tapi setahun itu ternyata masa transisi kita antara dunia nyata dengan dunia virtual itu cukup mulus. Jadi 2021 ini kawan-kawan sudah mulai tuh untuk sosialisasi, untuk bikin podcast seperti ini gitu kan. Jadi teman-teman nggak diem. Melakukan kajian, sosialisasi, diseminasi hasil, dan mudah-mudahan secara virtual seperti ini jangkauannya bisa lebih luas, Kang, dan bisa untuk mereka-mereka yang memang punya concern dan punya perhatian khusus terhadap proses RKUHP ini, mudah-mudahan juga bisa multiply efek. Iya, multiply efeknya itu, ayolah jangan ikutan diem gitu. Kita terus tetap bikin kebisingan, bikin suara untuk ya supaya beliau-beliau yang bertanggung jawab di atas sana atau di lantai berapa itu tetap aware gitu. Oh, ini orang-orang nih nggak diem nih gitu. Ya, dan
Dan kalau mau berbaik sangka kan mereka nggak tuli kan? Iya. Oke. Kalau berbaik sangka ya. Gue suka nih. Iya Tagline dong. baru. Iya, biar karena kalau berburuk sangka kayak Acil biasanya buruk sangka aja sama pemerintah, sama dewan. Itu pasti mereka nggak akan dengar gitu terus a priori. Dibaca, gitu. Dia mah nggak a priori lah. Ya, tapi kita apresiasi juga sih beberapa perubahan sudah terjadi ya. Nah, itu dia. Kayak sebentar, Bang Acil. Setahu saya ICGR itu pernah mengolekting atau pernah menyampaikan data sepanjang 2021 ya. Sudah ada 12 kali sosialisasi kalau saya nggak salah yang dilakukan oleh pemerintah kan terkait dengan RKUHP ini ya. Ada sekian kali lah RKUHP disosialisasikan. Artinya di tahun ini sebetulnya memang mereka tidak diam juga kan. Meskipun ya diamnya dalam arti apa? Apakah ya kita nggak tahu melibatkan orang banyak atau kalangan mereka doang gitu kan. Oke, Til, gimana? Ya, kalau dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai draft yang katanya sudah dirubah, ada beberapa pasal sebenarnya yang menurut mereka terjadi perubahan dari draft 2019. Hanya kan tetap balik lagi permasalahan adalah kita tidak bisa mengakses draft terbarunya. Ya kan? Kita nggak tahu bahwa kemudian apakah benar yang dipresentasikan itu sesuai dengan yang tadi Mbak Vira bilang, bahasa hukum ini kadang-kadang jadi kayak bahasa kalbu. Tiap kata pun bisa menginterpretasikan hal yang berbeda. Nah, sesuai nggak dengan apa yang dipresentasikan saat sosialisasi dengan draft yang saat ini harusnya bisa diakses oleh publik. Oke. Rumah Cemara itu sangat punya sejarah yang berkaitan erat dengan orang dengan HIV, terbentuknya peer ya tadi, peer group tadi atau apa, banyak KDS juga lahir dari sini misalnya, atau sama-sama membangun kelompok dukungan sebaya kalau dulu istilahnya ya. Nah, Cil, sejauh yang diamati oleh Acil dan teman-teman di Rumah Cemara, bagaimana sih orang dengan HIV atau komunitas-komunitas orang dengan HIV ini menyikapi ini semua? Kalau tadi kan lebih umum ya, tadi lebih dari apa soal advokasinya dan seterusnya, tapi mungkin karena ini berdampak langsung pada teman-teman di komunitas orang dengan HIV, itu adakah yang berlainan dari selain tadi aliansi tadi melakukan banyak advokasi, apa yang dilakukan di komunitas orang dengan HIV? Yang pertama kita Rumah Cemara sendiri meningkatkan awareness buat teman-teman komunitas, karena sekali lagi banyak, bukan cuma teman-teman komunitas, masyarakat banyak nggak sadar bahwa KUHP ini akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Nah, dengan pasal-pasal yang bermasalah langsung terhadap program penanggulangan HIV, kita berharap bahwa teman-teman komunitas di isu HIV juga tahu bahwa ada potensi masalah yang akan kita laluin kalau ini kemudian disahkan dengan pasal-pasal yang bermasalah ini. Termasuk salah satunya tadi potensi kriminalisasi teman-teman LGBT, pekerja seks ataupun penggunaan narkotika. Ini kemudian akan menjadikan lapas itu overcrowding, dan seperti kita tahu bahwa layanan kesehatan di lapas itu sangat-sangat tidak representatif atau sangat tidak memadai lah ya. Tidak memadai untuk ya masyarakat ataupun teman-teman komunitas itu sendiri. Oke, terkait dengan layanan nih, ini hal menarik. Bagaimana dampaknya kalau tadi baru selintas sih Cil, saya pengen nanya, emang ada beberapa contoh kasus misalnya yang terjadi kalau misalnya orang dengan katakan saja orang dengan orientasi seksual yang berbeda dibanding umum maksudnya, atau orang dengan di kacamata awam kan LGBT sebut aja gitu ya, LGBT itu dipidana, maka kemudian dia masuk penjara. Nah, layanan macam apa memang yang berkaitan sama mereka? Layanan kesehatan pasti harus kemudian akses layanan kesehatan kita kan nggak tahu kemudian apakah ya teman-teman populasi kunci begitu LGBT atau pengguna narkotika ataupun pekerja seks mereka sudah terinfeksi HIV atau tidak, kemudian apakah mereka sebentar mas, RI1 tuh enggak, Gojek. Oh bukan, saya kira RI1 anak sultan. Aku aja jawab. Udah di depan. Apa-apa nanti kan bisa diedit. Iya. Enggak usah bagian ini, jangan. Jangan. Itu bagus. Bagus. Pesanan bos tadi itu kehidupan manusia. Iya, apa namanya? Hak atas pangan. Iya,
apakah kemudian lapas dan rutan yang ada di Indonesia dapat menyediakan layanan kesehatan yang layak buat mereka? Apakah ada pemeriksaan rutin kesehatan buat mereka? Padahal kita tahu anggaran kesehatan di lapas di Kementerian Hukum dan HAM Dirjenpas itu informasi terbaru Rp9.000 per orang warga binaan ya? per tahun. Oke. Jil, artinya itu beli di Colgate dapat 200. Itu kan artinya bukan saja soal HIV dan AIDS, itu kan layanan kesehatan secara umum. Iya, Betul. betul. Jadi kan katakan aja bukan hal yang baru gitu. Kenapa tadi kita bicara tentang HIV dan AIDS? Karena potensi populasi kunci untuk dikriminalkan, kebutuhan tingginya akan di isu HIV dan AIDS dan IMS. Gimana sih sejauh ini layanan sebetulnya, kalau tadi baru disebut beberapa hal, secara umum itu minim ya layanan kesehatannya, bahkan berapa rupiah tadi? 9.000 di Dirjenpas ya. Rp9.000 per warga binaan per tahun. Iya. Per tahun. Itu nominalnya ya, biayanya untuk kesehatan itu. Kalau saya ngambil satu contoh yang sederhana misalnya, kalau orang mau warga binaan nih, dia mau periksa misalnya dia punya mungkin sakit apa. Nggak usah dia HIV, nggak usah dia pemuda nafsa, umum aja pokoknya. Siapapun dia, warga binaan ini mau ke layanan yang ada di sana. Ada poliklinik kan? Ada. Tapi saat dia membutuhkan pasti layanan, ada tapinya dong. Iya, saat obatnya ini standar dengan kalkulasi biaya tersebut. Apabila dia membutuhkan layanan lanjutan, misalnya rawat inap, satu orang rawat inap aja udah habis semua anggaran buat 1 tahun. Oke. Ya. Terus mau gimana dong? Mentok saya. Oke, Kak Fira. Gimana nyikapin ini semua? Nggak tahu ya. Apa saya maju aja 2024 nih? Pakai kampanye. Enggak, gini loh. Saya tuh dari dulu mikir dari ini ngayal-ngayal aja sih ya. Udah terlalu lama menjadi aktivis jadi ngayal nih. Seandainya para pembentuk undang-undang itu frame-nya adalah pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan HAM, maka hal-hal kayak gini nih harusnya nggak terjadi gitu. Karena apapun rumusan yang mereka pikirkan saat itu adalah untuk memenuhi hak asasi manusia. Kalau kita ingat prinsip-prinsip hak asasi manusia negara itu kan punya kewajiban untuk memenuhi, to fulfill, to protect, to promote human rights. Ketika kita bicara negara, kita bicara tentang legislatif, eksekutif, dan yudikatif nih gitu. Nah sekarang kita lagi sedang bicara tentang RKUHP. Kalau misalnya mereka sudah betul-betul menginternalisasi, mengimani mandat mereka, tugas mereka gitu. Oke nih, gue bikin undang-undang nih untuk kemaslahatan umat nih gitu. Harusnya mereka cek and recheck terus dong. Ini membawa kemaslahatan tidak ya untuk warga negara, atau malah bikin susah nih kayak gitu-gitu. Nah itu sih kayaknya. Saya juga cukup concern dengan bagaimana menginternalisasi nilai-nilai HAM di level itu gitu, di level negara nih sekarang. Saya cukup concern dengan itu. Contoh saja, sebetulnya negara ini kan sudah meratifikasi konvensi HAM banyak sekali gitu. Rajin banget tuh Departemen Luar Negeri kan gitu. Nah setiap konvensi itu punya kewajiban untuk bikin namanya state report, laporan negara secara berkala, untuk dilaporkan ke komitenya. Misalnya kalau komite hak anak ya ke komite konvensi hak anak, lapornya ke komite hak anak. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau SIDAW, lapornya ke komite SIDAW. Dan itu sudah ada aturannya semua gitu. Nah
setiap dan semua konvensi ini kan diratifikasi melalui undang-undang, yang artinya negara sudah tunduk terhadap itu karena sudah diratifikasi melalui undang-undang gitu. Nah, seandainya gitu seluruh konvensi HAM yang sudah diratifikasi ini menjadi ruh di dalam RKUHP ini, alangkah indahnya dunia gitu kan. Sebetulnya nggak perlu ICJR kayak bubar bentar lagi kalau misalnya negaranya udah beres kayak gitu kan. Hilang kerjaan. Enggak. Mereka tetap ya? dibutuhkan. Penelitian itu nggak ada matinya. Tapi bahwa idealnya nilai-nilai itu bagaimana mereka menginternalisasi pemenuhan hak asasi manusia. Protect apa bahasa Indonesianya? Melindungi. Ya Allah, nih sok English saya teh. Memenuhi ya, to protect, to fulfill, to promote-nya itu dipegang aja. Itu sih Kang. Idealnya itu. Perspektif HAM ya. Perspektif HAM saya mimpinya begitu. Gimana maju kita 2024? Tapi persoalannya DPR jalanan. Perspektif HAM ini apakah tidak populer? Berarti dong di kalangan para pembuat kebijakan kalau gitu. Apakah bisa saya simpulkan artinya itu? Populer sih, populer. HAM sudah HAM gitu. Iya. Tapi apa itu HAM? Apa itu HAM itu kan perlu diimani dulu ya. Kalau udah beriman maka dia akan mengamini gitu. Apa amin dulu baru mengimani ya? Mengamini dulu baru mengimani gitu. Nah, itu yang saya pikir kita semua masih perlu banyak merefleksi. Dan ini udah belum lah ya, cek and recheck itu harus ada terus sih Kang. Iya, kalau balik lagi ke soal RKUHP dan kaitannya dengan HIV dan AIDS, itu berarti kan persoalannya sebetulnya fundamennya jangan-jangan karena kata Kak Fira HAM ya, bukan kata saya, kata beliau perspektif HAM yang tidak diinternalisasikan ya di dalamnya, sehingga ya jadi seperti ini produknya. Dan bahkan kalau secara teknis teman-teman, setiap saya tanya pada narasumber yang memang mengawal atau mengamati tentang RKUHP, selalu jawabannya adalah draft yang bulan September tahun 2019, dan sekarang kita ada di sekian hari menuju 2022, draft yang baru belum bisa diakses gitu kan. Jadi ya silakan teman-teman artikan sendiri deh apa artinya ini. Kemudian bayangkan betapa sulitnya kalau kita ingin mengetahui perkembangan terbaru. Selain ya tadi, dalam beberapa episode kami menyampaikan ada beberapa website ya, aliansi yang bisa diakses oleh teman-teman untuk mengikuti perkembangan ini, atau websitenya ICJR bisa di googling aja deh, teman-teman bisa googling. Di sosial medianya juga, atau di Rumah Cemara juga ada, bisa di websitenya, bisa di sosial medianya, ada beberapa perkembangan terbaru. Ya mungkin yang paling sederhana adalah itu yang bisa dilakukan dulu gitu kan. Iya. Bisa paling sederhana atau paling mewah gitu kan sebetulnya, karena draftnya itu belum pernah ada lagi ya Cil ya. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan HIV lagi nih. Tadi kan beberapa pasal itu tanpa harus detail, tanpa harus rinci, karena teman-teman bisa lihat sendiri deh, bisa browsing sendiri tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan itu. Soal alat kontrasepsi, tadi soal perzinahan, tadi pencabulan gitu. Nah, selain 3 hal ini, ada lagi nggak sih yang berkaitan dengan HIV, dengan HIV, Kak Fira? Dalam RKUHP yang relevan banget gitu, yang kontekstual. Narkotika ya. Empat isu ya, 4 isu di situ ya. Dalam narkotika apa? Yaitu kepemilikan, menguasai, memiliki. Jangan salah, kenapa saya nanya lagi, karena itu mah episode yang tadi. Menguasai, memiliki, di mana pengguna narkotika itu pasti sebelum dia memakai, dia akan memiliki dan menguasai. Oke. Ya kan? Saat dia tertangkap tangan menguasai, dia akan dihukum pidana. Ya itu, kalau kita sekarang bicara tentang overcrowding lapas, kita akan melihat bahwa 55% itu isinya adalah kasus narkotika. Ya kan? Apalagi ya akan dimantapkan dengan RKUHP ini untuk mengirim pengguna narkotika yang memiliki narkotika ke dalam lapas dan rutan. Jadi ya nggak salah kalau kemudian prediksi teman-teman bahwa apabila ini disahkan maka overcrowding akan semakin bertambah, bukan cuma pengguna narkotika, tapi ya kemungkinan teman-teman populasi kunci yang lain akan segera dikirim ke penjara. Populasi kunci itu kan ada banyak nih. Ya. Salah satunya transpuan kan. Ya. Nah,
Transpuan berkaitan juga nggak dengan ini? Iya, kalau apabila kemudian ada teman-teman transpuan yang kan kita belum mengakui pernikahan ya untuk transpuan, yang pasti mereka mungkin saat ini ada beberapa teman-teman yang hidup bersama, akan mudah dikriminalkan ya? dengan pasal perzinahan untuk itu. Atau ya kumpul kebo itu ya yang jadi masalah kebo ya. Saya suka kasihan sama kebo. 7-Eleven ya. Oke, Kak Fira, apa yang mau ditambahkan dari soal tadi? Terutama berkaitan sama populasi kunci deh. Apa yang bisa dilakukan di tengah? Oke, saya dengar kan katanya Desember ini sebetulnya ada rencana masuk dalam prolegnas ya. Tapi kan udah beberapa hari ini, sisanya sekian hari lagi belum ada juga kabarnya kan, jangan-jangan belum bisa disahkan kan gitu. 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam lagi kan, rasanya mustahil lah rasanya ya. Mustahil bisa ketok palu di tahun ini. Maka masih ada waktu nih. Ya. Kalau buat teman-teman yang di populasi kunci katakan aja, ada tadi udah disebut beberapa kan, ada pengguna nafsa, kemudian pekerja seks, transpuan, kemudian orang dengan HIV-nya sendiri misalnya. Apa sih yang harusnya dilakukan? Karena itu jelas berdampak pada mereka ternyata kan? Iya. Ini memang PR beratnya kawan-kawan pendamping sih. Kalau menurut pendapat saya, memberikan informasi yang benar tentang hak-haknya dia. Ini gue paling lagi senang nih ngomongin hak nih. Ambil, silakan bungkus lah. Tentang haknya dia sebagai warga negara, itu yang paling penting. Untuk kondisi chaos kayak gini ya gitu. Caranya? Ada beberapa yang sudah diupayakan oleh kawan-kawan, misalnya melalui pendidikan paralegal. Ini teman-teman lagi senang nih bikin paralegal nih gitu. Ambil. Nah, tugasnya paralegal inilah yang kemudian aku nggak tahu deh kalau sekarang teman-teman KDS sebutannya masih KDS ya? Masih ya? Masih ya. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya kan ada ketua kelas, ada koordinatornya gitu, ada koordinatornya. Nah, memberikan informasi pendidikan tentang hak warga negaraan dia melalui kelompok-kelompok ini menjadi sangat penting, dan itu PR-nya kawan-kawan. Tunggu, biar nggak terlalu biar agak agak turunkan sedikit yang dimaksud dengan tadi yang terakhir. Mendidik memberikan informasi yang benar tentang hak dia sebagai warga negara. Apa kaitannya dengan soal HIV ini yang berdampak pada mereka? Iya, jadi kan seperti tadi Kang Acil bilang, ini teman-teman sekarang udah bisa mengakses layanan nih. Di tahun 2021 ini sudah bisa nih sebetulnya, akses sudah terbuka, mereka sudah bisa sudah bisa pergi ke layanan dengan kalau nggak bisa dibilang mudah ya sudah ada lah gitu, sudah ada. Nah, tapi kan dengan dibayang-bayangi hantu pasal-pasal ini kan mereka jadi takut lagi nih, mundur lagi, hilang lagi nih gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Gimana caranya? Harus dikasih informasi. Itu hakmu. Untuk mengakses itu tuh hakmu. Jangan takut. Kita nih sejak kecil kebanyakan ditakut-takutin sama polisi sih. Ayo makan yang banyak, nanti malah dibilang tangkap polisi lo gitu. Makanya jangan suka gitu ya teman-teman. Jangan nakut-nakutin polisi sama dokter. Kalau sakit nggak mau ke dokter. Awas nanti disuntik. Nggak mau disuntik, banyak yang nggak mau divaksin gara-gara takut itu. Ditakut-takutin dokter sama polisi itu dari kecil. Stigma ya sebetulnya ya. Stigma terhadap dokter dan polisi dari kecil. Anyway, jadi saya pikir memang budaya hukum kita ini yang memang harus diubah gitu. Nah, salah satunya yang paling sederhana menurut saya, di kelompok-kelompok itu juga harus dikuatkan. Ini loh hakmu A B C D. Kecil aja Kang, masalah hak nanya ke dokter kalau lagi periksa. Kita kan selama ini dokter sudah terstigma bahwa dia manusia paling pintar gitu ya. Lu dikasih resep apa aja nggak akan nanya gitu. Oh ibu sakitnya pilek nih sama ini gitu. Ini resepnya jarang yang mau nanya karena dia nggak tahu bahwa dia punya hak sebagai pasien untuk nanya. Ini obat apa? Efek sampingnya untuk apa? Efek sampingnya apa? Itu sederhana banget kan. Itu sederhana buat kita yang tahu gitu. Tapi buat banyak orang itu bukan hal yang sederhana. Karena buat mereka, oh ya udah orang dokter yang ngomong kayak gini kok, gue disuruh minum obat ini ya udah telan aja gitu. Padahal bisa jadi kayak saya tuh ada alergi obat. Kalau saya nggak nanya,
bisa bengkak dari ujung rambut ujung kaki. Rambut nggak bisa bengkak ya, dari kepala lah gitu, dari kepala bisa bengkak bengap semua gitu. Tapi itu hal-hal yang sederhana yang bisa yang kita lakukan sebagai pendamping. Apalagi Rumah Cemara punya dampingan langsung gitu ya ke komunitas. Dan saya juga pesan nih sama teman-teman lembaga-lembaga yang punya dampingan komunitas populasi kunci, tolong diperhatikan betul dana-dana yang masuk itu supaya bermanfaat buat komunitas, buat populasi kunci. Kasih informasi yang benar supaya mereka berdaya gitu. Jadi bukan diperdaya. Gue nggak ngomong supaya berdaya mereka gitu, supaya mereka tahu betul haknya sebagai warga negara itu apa. Jangan udah workshop ini, udah workshop itu gitu. Kenapa gue nyolot ya? Jangan workshop ini, workshop itu aja, tapi lu lihat gitu. Biarin aja. Dia mau cerita. Biarin aja. Juga dari tadi juga gitu. Biarin aja. Ini baru nggak? Ini masih baru nggak? Dia dilempar. Oke, lanjut. Jadi gitu. Maksudku kawan-kawan juga yang kerja di isu pencegahan dan pengendalian HIV ini, itu juga harus lihat nih akar masalahnya apa. Oh ternyata dampingan gue nggak ngerti nih, hal sederhana loh nanya dokter gitu. Oke, informasi ya. Jadi bagaimana memberikan informasi itu hal sederhana, realistis yang sangat mungkin bisa dilakukan dan bisa dilakukan dengan mudah gitu kan. Mungkin harus belajar dulu lah cara berkomunikasi yang baik kan. Nggak mungkin nggak perlu kuliah ke fakultas komunikasi dulu kan. Nggak kan. Cara komunikasi. Artinya menyampaikan. Setelah informasi diperoleh, terus so what? Setelah apa yang informasi bisa dilakukan? Kan misalnya gini, saya coba nyelamin apa yang disampaikan sama Kak Fira. Kemudian leadernya ini, opinion leader atau apapun namanya itu ke teman-temannya nih, komunitasnya itu ngasih informasi tentang hak-hak kita tadi, misalnya hak-hak sebagai masyarakat, sebagai warga negara, tentang kesehatan dan seterusnya. Udah disampaikan nih, mereka udah paham, mereka udah tahu. Terus apa yang Terus kenapa? Terus gimana kalau udah gitu? Ya nggak gimana-gimana. Itu paling tidak mereka sudah punya pengetahuan ketika suatu saat terjadi sesuatu, redundant, ada apa-apa gitu, mereka tahu harus ngapain. Dan kalau mereka masih belum berani, mereka tahu peer-nya akan selalu support mereka. Mereka akan support mereka gitu. Jangan kemudian dan peer-nya jangan kurang ajar juga. Ada teman yang bermasalah terus dia lari gitu kan, nggak juga gitu. Tapi paling tidak safety net-nya sudah ada dan mereka tahu harus ngapain. Itulah saya sebetulnya salut sama kawan-kawan yang punya program-program paralegal gitu ya. Itu kan nggak sekali dua kali pertemuannya tuh, berseri gitu, mempelajari banyak hal gitu, sampai kemudian mereka. Saya banyak dapat cerita dari kawan-kawan yang sampai mereka udah berani nih lapor polisi sendiri gitu, udah tahu caranya kayak gitu-gitu kan. Kalau ada apa-apa mereka berani ngadepin gitu. Jadi ketika pun ditangkap polisi, mereka tahu hak-haknya. Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu. Apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan polisi misalnya, mereka sudah tahu gitu kan. Apa yang harus kalau berhubungan dengan RKUHP memang yang paling ditakuti kemudian pihak kepolisian gitu ya. Tapi paling tidak mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan tahu hak-haknya sebagai warga negara, sehingga gitu kalau ada apa-apa tahu harus menghubungi siapa dan apa yang harus dilakukan. Ya dalam bahasa yang klise kan mereka jadi berdaya kan. Mereka lebih berdaya, mereka lebih karena punya dasar pengetahuannya kan, punya dasar pengetahuan, punya argumentasi dan sebagainya ya. Nah, tapi ke arah perubahan itu kan tidak berdampak langsung pada perubahan kebijakan. Ya enggak sih? Itu kan adanya di saya nggak ingin bilang akar rumput ya, tapi itu kan adanya di bawah ya. Tapi sementara RKUHP itu adanya di atas. Ya kalau itu aku gimana? Kalau aku melihatnya gini, bagaimana teman-teman kemudian aware bahwa pasal-pasal bermasalah di RKUHP ini akan memiliki dampak langsung terhadap teman-teman di akar rumput. Gitu. Jadi kemudian bagaimana berpartisipasi dalam mendorong perubahan itu perlu dibangun juga. Sebenarnya kan mekanismenya sudah ada. Hal yang sederhana kalau tadi mengenai hak-hak warga negara, bukan cuman sekadar pendampingan paralegal dan lain-lain,
tapi bagaimana kemudian sebagai warga negara mereka tahu proses politik di negara kita, termasuk dalam pemilu dan lain-lain. Saat kita memilih wakil rakyat kita, itu memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Dalam kemudian bagaimana mereka wakil kita wakil yang kita pilih itu membuat aturan-aturan yang akan berdampak terhadap kita. Nah, ini juga yang harus dididik sebenarnya ke teman-teman populasi kunci ataupun masyarakat tuh, membawa proses pemilu itu bukan cuma sekadar kita coblos selesai. Hasil coblosan kita hari ini akan berdampak pada 5 tahun ke depan. Ini yang cakep lagi. Nah, ini yang kemudian harus terbangun sebenarnya pendidikan bahwa kita bernegara, kita hidup di dalam sebuah negara yang memiliki proses pemilihan seperti itu. Kita sebagai warga negara juga kemudian tahu bahwa keterlibatan kita di proses ini bukan cuma sebagai keterlibatan sebagai pemilih. Tapi saat kemudian wakil rakyat kita melakukan reses, ada nggak dialog yang kita bangun? Ya kan, itu memberikan masukan-masukan. Nah, ini buat aku secara pribadi sih penting, teman-teman siapapun yang merasa bahwa aku warga negara Indonesia loh, aku harus terlibat di dalam proses ini semua. Hanya memang seringkali teman-teman terutama di isu HIV itu apatis terhadap pendidikan politik. Bukan urusan gue gitu. Ya, bukan urusan gue. Padahal langsung atau tidak langsung proses politik yang kita jalan akan berdampak terhadap kehidupan kita, ataupun program-program yang dijalankan di negara ini. Ya, punya dampak pada kita secara langsung maupun nggak langsung kan. Terutama misalnya contohnya tadi dalam soal layanan, teman-teman tadi udah dijelaskan ya oleh kedua kawan saya tadi, misalnya betapa layanan bukan saja soal isu HIV aja. Contoh misalnya di lapas ya, layanan aja secara umum, layanan kesehatan aja kayak gitu tadi gambarannya. Saya dapat koreksi Mas, katanya bukan 9.000 sekarang. Berapa? Nggak lebih dari 30.000 setahun. Lumayan naik dong. 30.000 setahun. Tidak lebih dari 30.000. Tidak lebih 30.000. Kalau udah 29.000 nggak boleh sakit lagi gitu ya. 29.000 bulan Juni. Oke, itu satu gambaran aja kawan-kawan. Tapi terima kasih koreksinya untuk teman-teman yang udah mengoreksi angka tadi, karena ya angka itu penting ya sebetulnya untuk sebuah data. Ya bahan argumentasi lah daripada salah, ya kan? Iya. Daripada menyebarkan kabar bohong, ya nggak sih? Gitu. Nah, kawan-kawan, aspeknya pada dampaknya pada soal HIV dijelaskan sudah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan itu dijelaskan juga sudah. Saya mau nanya aja sama teman-teman atau minta teman-teman untuk ikutan aja deh, silakan berkomentar ya. Kita punya di kanal ini teman-teman boleh berkomentar apa sih yang bisa menurut teman-teman perlu dilakukan untuk mengawal RKUHP ini, terutama berkaitan dengan isu HIV dan AIDS. Kawan-kawan yang misalnya orang dengan HIV, pekerja seks, atau misalnya transpuan, bebas lah, kita nggak ada sekat ya Cil ya. Silakan aja untuk berkomentar apa sih yang bisa dilakukan, atau mungkin gimana sih pandangannya tentang RKUHP. Jangan-jangan ada yang setuju lagi, kita kan nggak pernah tahu. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Kak Fira maupun Bang Acil tadi soal dampaknya jika beberapa pasal diterapkan. Contoh misalnya tadi pasal soal alat kontrasepsi ya, itu akan menyulitkan program penanggulangan HIV. Kenapa? Karena akses informasinya jadi dibatasi. Ada apa tadi istilahnya? Ditakut-takuti ya, ada ancaman ya, ada ketakutan. Dibayang-bayangi kriminal. Kemudian contoh lain tadi soal apa tadi? Pasal pencabulan. Itu bisa mengancam yang orientasi seksualnya seorang homoseksual misalnya. Kemudian tadi pasal perzinahan ya. Membuka peluang persekusi ya tadi ya. Ada banyak teman-teman yang saya percaya udah bukan waktunya deh kita kan banyak masalah batur kan gitu. Enggak gitu. Kanal ini dibangun bukan untuk membuat kita cuek satu sama lain. Saya pikir itu ini akan bisa berdampak jika teman-teman melakukan sesuatu. Paling tidak tadi cari informasi deh. Informasi yang benar kan gitu ya. Oke. Apakah ini bisa saya simpulkan sebetulnya dengan satu kalimat dua frasa yang sering kali teman-teman Rumah Cemara dan juga para aktivis sering bilang bahwa pendidikan kritis itu perlu. Sangat perlu. Itu. Sangat perlu. Banget. Informasi tadi ya. Informasi dan berpikir kritis ya. Informasi kita tuh kurang diajarin berpikir kritis, soalnya diajarin yang menghafal. Menganalisa tuh
bukan masuk kurikulum soalnya. Jadi itu penting kan. Oke. Baik kawan-kawan, kita akhiri dulu ya. Mohon maaf kalau pembicaraan jadi agak ngelantur, ngalor ngidul, tapi saya percaya selalu ada manfaatnya. Dan tolong saya dimaafkan karena saya ya terpesona kalau narasumbernya pada menarik kayak gini. Dia bicara tentang HIV, tapi ternyata ada soal hak asasi manusia di situ. Dia bicara soal HIV, tapi ternyata ada soal dampak yang mungkin tidak disadari oleh kita semua. Kalau misalnya kita bukan orang dengan HIV, tapi bisa jadi ada teman kita yang misalnya masuk ke layanan kesehatan, dia nggak berkaitan sama kita, tapi layanan kesehatan ternyata di lapas kayak gitu. Jadi selalu ada manfaatnya teman-teman untuk mengikuti apa itu informasi yang penting untuk kita ikuti. Kawan-kawan, saya pamit. Terima kasih Kak Vira. Sama-sama Kang. Terima kasih Kang. Cil, kasih terima kasih juga. banyak ya. Makasih Jangan kapok juga. ya kalau ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Oke. Beberapa bagian Tidak. akan ada yang diedit, tapi beberapa bagian akan dipertahankan, terutama waktu Acil terima pesan Gojek ya tadi. Jangan nyebut merek dong. Oh iya, Endorse pesan nih. online ya. Oke, kawan-kawan kami pamit. Dadah. Pamit, bye.